Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan atau menjelaskan materi metode transportasi lanjut. Jadi kalau pada penjelasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan metode-metode di dalam masalah transportasi seperti metode Northwest Corner, kemudian metode least cost, dan juga metode Vogel. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara optimalkan sebuah tabel transportasi ketika tabel tersebut belum optimal. Dan juga bagaimana cara merevisi atau memperbaiki tabel yang belum optimal. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengecekan optimalitas. Setelah tabel awal transportasi dibuat dengan sembarang metode, dalam hal ini misalnya metode LC, metode NWC, ataupun metode Vogel, langkah berikutnya adalah dengan mengecek apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum. Jika sudah optimal, maka proses dihentikan dan tabel awal menjadi tabel optimal. Sebaliknya, jika tabel belum optimal, maka akan dilakukan perbaikan tabel untuk meningkatkan optimalitas dari masalah transportasi tersebut. Adapun langkah-langkah pengecekan optimalitas tabel sering disebut metode U kurang V adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada penyelesaian visible awal, tambahkanlah kolom UI, yang mana I 1, 2, sampai N, dan baris VJ, yang mana J sama dengan 1, 2, sampai N. Yang kedua, isi salah satu baris UI atau kolom VJ dengan 0. Nah, pada saat mengisi baris atau kolom UI dan VJ, biasanya kita akan menggunakan baris atau kolom yang dipilih yang merupakan baris atau kolom yang memuat variabel basis paling banyak. Langkah ketiga, isi baris UI dalam kolom VJ lainnya dengan aturan untuk setiap sel basis, maka berlaku persamaan UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Langkah berikutnya adalah mengisi sel-sel sisanya yang merupakan bukan basis dengan kuantitas CIJ kurangi UI kurangi VJ. Jika ada sel yang nilai CIJ kurang UI kurang VJ-nya kurang dari 0 atau minus, maka tabel tersebut belum optimal. Sebaliknya, jika sel yang bukan merupakan basis nilai CIJ kurangi UI kurangi VJ-nya besar dari 0 atau semuanya positif, maka tabel tersebut sudah optimal. Kita langsung lihat contoh ya. Ujilah apakah tabel penyelesaian visible awal dengan metode Vogel, yaitu contoh 5.5 sudah optimal. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan tabelnya ya. Perhatikan penyelesaian visible awal dengan metode Vogel. Jadi yang pertama di sini kita ingin mengecek apakah tabel yang dihasilkan oleh metode Vogel sudah optimal atau belum. Dengan metode U, V, U kurang V, misalkan diambil U sama dengan 3. U3 sama dengan 0. Pada tabel 5.12a ditandai dengan anak panah kecil di sampingnya, jadi nanti akan memperlihatkan bahwa U3-nya bernilai 0 ya. Kenapa U3-nya bernilai akan ditunjukkan pada tabel 5.12a. Nah, perhatikan pada tabel nanti ada 6 variabel basis, yaitu X12, X23, X31, X32, X33, dan X42, yang mana berturut-turut biayanya adalah 3, 4, 3, 7, 8, dan 1. Kemudian karena X31 merupakan variabel basis, maka berlakulah persamaan U3 tambah V1 sama dengan C31. Karena U3 bernilai 0 dan C31 sama dengan 3, maka diperoleh V1 sama dengan 3. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel awal dari metode Vogel.
dari contoh yang sudah ada, ini adalah tabel hasil dari penyelesaian metode Vogel. Kemudian kita ingin menguji apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Ini adalah hasil langkah pertama untuk mengecek apakah tabel sebelumnya tadi sudah optimal. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita harus membuat satu kolom dan juga satu baris di bawahnya. Nah, untuk baris merupakan sel-sel yang berisi VJ, yaitu V1 sampai Vn. Kemudian untuk baris ya, untuk baris. Sedangkan untuk kolom adalah sel-sel yang berisi nilai-nilai U1, U2, U3 sampai U4 di sini. Setelah kita tambahkan satu baris VJ dan juga satu baris UI, kemudian kita lihat pada sel-sel yang sudah ada di sini. Nah, ini adalah sel-sel basis, yaitu X12, kemudian X23, yang ini X31, X32, X33, dan juga X34. Nah, ini adalah sel-sel basis. Kemudian kita lihat pada pada tabel ini, sel mana yang terdapat basis atau baris atau kolom yang mana terdapat jumlah basis terbanyak. Nah, dari tabel ini kita dapatkan bahwa baris ketiga merupakan baris dengan jumlah sel basis terbanyak, yaitu semua barisnya merupakan sel basis. Sehingga pada U3 kita berikan nilai 0. U3 sama dengan 0. Setelah itu kita akan mencari atau mengisi nilai-nilai dari V1, V2, dan V3. Dengan cara seperti apa? Dengan rumus yang ini ya. Dengan rumus U3 ditambah V1 sama dengan C31. Nah, yang pertama berarti kita akan mengisi kolom V1 dulu. Nah, V1 dulu dengan rumus tadi U3 ya. U3 ditambah dengan VJ sama dengan CIJ. CIJ berarti di sini adalah C11. C11 yang mana? Yaitu merupakan kolom X31 yang ini. Nilainya adalah 3. Nilainya 3, CIJ-nya adalah 3, kemudian nilai U3-nya adalah 0, maka nilai V1-nya adalah 3. Persamaannya seperti ini ya. Oke, jadi saya tuliskan di sini seperti ini. Lebih jelasnya adalah seperti ini. Untuk nilai V1 ya, pakai persamaan ini U3 tambah V1 sama dengan C3, U3-nya 0, kemudian C31-nya adalah 3, ini ya, C31 berarti 3, maka nilai V-nya lakukan operasi seperti biasa, hasilnya adalah 3. Kemudian kita mau cari lagi nilai V2 dengan cara yang sama seperti ini. V2 berarti U3 ditambah dengan V2 ditambah dengan V2 sama dengan C32, yaitu 7. Jadi nilainya juga menjadi 7. Karena U3-nya 0, kemudian C32-nya adalah 7, maka nilai V2-nya adalah 7. Untuk V3 juga sama. Ya, operasinya seperti ini. U3 ditambah V3 sama dengan C33. C33 8, maka hasil VJ-nya adalah atau V3-nya adalah 8. Nah, di sini ditampilkan ini secara analog karena X32 basis, ya, X32 basis, maka U3 ditambah V2 sama dengan C32. Dapat nilai V2 7, kemudian untuk V3 8. Selanjutnya, untuk mencari
nilai U1, U1, U2, dan U4 belum diketahui, ya, maka kita pakai rumus yang sama juga. Ya. Karena X12, kita mau cari X12 merupakan variabel basis. Nah, ini X12 variabel basis, ya kan? Maka berlaku U1 ditambah V2 sama dengan C12. Kita mau cari nilai S1. S1-nya belum diketahui, tapi V2-nya sudah ada nilainya. V2 nilainya adalah 7. Kita masukkan tuh, substitusi nilainya 7. Kemudian U1-nya adalah min 4. Diperoleh dari mana? Setelah kita substitusi ke sini, U1 0, kemudian V2-nya adalah 7, C12 nilainya adalah 3. Kalau kita pindah ruas, berarti 3, ya, 3 dikurangi dengan 3 ditambah, C12-nya 3, kemudian V-nya 7, jadi 3 dikurangi 7 adalah min 4. Jadi U1-nya kita dapat min 4. Selanjutnya untuk X23 juga. X23 juga di sini basis, jadi bisa kita gunakan untuk mencari nilai U3. Dengan cara yang sama, pakai persamaan yang ini juga ya, seperti ini, serupa. Jadi di sini U2, karena kita mencari nilai U2 ditambah dengan V2, karena di sini sejajar dengan, bukan V2, V3, karena kita mau mencari, karena variabel basisnya adalah C23, maka kita pakai nilai V-nya adalah 8. Sehingga kita peroleh nilai U4-nya, U2-nya adalah min 4, dan U4-nya adalah min 6, dengan menggunakan dengan menggunakan persamaan-persamaan yang sama dengan ini, dan disesuaikan variabel basis dan juga variabel VJ-nya. Selanjutnya, harus diperlihatkan bahwa pengisian nilai-nilai UI dan VJ didasarkan pada nilai biaya variabel basis, baik variabel basis yang sebenarnya maupun variabel basis dummy. Jika pengisian tabel awalnya benar, maka dapatlah dipastikan bahwa semua nilai-nilai UI dan VJ adalah tunggal dan dapat dihitung. Kemudian setelah tadi kita mencari nilai-nilai UI dan VJ, kemudian kita akan menghitung nilai CIJ kurangi UI kurangi VJ pada sel-sel yang bukan basis. Ingat ya, yang bukan basis berarti sel yang kosong. Sel-sel yang kosong dalam hal ini adalah sel X11, C11, kemudian UI. Yang pertama adalah sel X11. Jadi kita mau ngecek nih, cek dulu pakai ini. C11 kurangi U1 kurangi V1, masukkan semua nilainya. C11 nilainya 5. Kemudian U1 nilainya min 4 dan V1 nilainya 3. Dikurangkan semua adalah hasilnya 6, positif ya. Kemudian sel berikutnya, sel yang kosong adalah sel 1, 3. Ya. Kemudian kita uji pakai persamaan ini. Hasilnya adalah 2. Kemudian pada sel X21 juga dicek, X22, X41, X43, yang mana sel-sel ini adalah sel yang bernilai kosong. Jadi kita lihat langsung saja seperti ini tabelnya. Yang pertama kita sudah dapat nilai UI dan juga nilai VJ-nya. Langkah yang terakhir adalah kita mengecek setiap sel basis yang kosong. Kita mau ngecek apakah nilainya, nilai CIJ kurangi UI kurang VJ-nya besar dari 0 atau kurang dari 0. Kalau nilainya positif, ya, jika menggunakan rumus ini nilainya positif semua, maka tabel tersebut optimal. Tapi kalau masih ada nilai sel yang negatif untuk sel basis yang kosong, maka tabel tersebut belum optimal. Yang pertama, di sini kan ada sel-sel yang kosong. Sel kosong yaitu X11 berarti yang ini, X13, kemudian X21, X23, X41, X43 ini adalah sel basis yang kosong, yang mana kita akan mengecek apakah nilai-nilai di dalamnya bernilai positif atau negatif. Rumus yang kita pakai, CIJ kurangi UI kurangi VJ. Berarti 5, yang pertama, ini 5 dikurangi min 4 dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah, dari sini yang pertama,
5 kurangi min 4 kurangi 3 sama dengan 6. Positif, kita taruh di sebelah kanan sini nilainya 6. Kemudian berikutnya yang X13, 6 dikurangi min 4, kemudian dikurangi dengan 8. Hasilnya adalah 2, positif. Kemudian yang mana lagi yang kosong? Yang X21, berarti 2 kurangi dengan min 4, dikurangi dengan 3, hasilnya adalah positif 3. Untuk X23, berarti 9 dikurangi min 4, dikurangi dengan 7. Hasilnya adalah 6. Untuk sel 4, X41, 6 dikurangi dengan min 6, berarti 6 tambah 6 ya. 6 kurang min 6, kemudian dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 9. Yang terakhir berarti 4 dikurangi dengan 6, dikurangi dengan 8, hasilnya adalah 2. Sekarang kita lihat, semua sel basis yang kosong, setelah kita mengecek unsur CIJ dikurangi UI dikurangi VJ-nya, bernilai positif semua, tidak ada yang negatif, maka kita simpulkan bahwa tabel tersebut atau tabel ini sudah optimal. Dengan biaya pengiriman total sebesar 5.800. Ini sudah ada di contoh ya. Seperti itu. Ini adalah bentuk dari tabel yang optimal. Jadi setelah kita melakukan penyelesaian menggunakan metode transportasi, baik itu metode Vogel, LC, NWC, kita cek dulu di akhir apakah tabelnya sudah optimal atau belum. Kalau optimal, dikatakan optimal adalah seperti ini. Kalau optimal berarti iterasi tidak perlu kita lanjutkan, berhenti sampai di situ. Sebaliknya, jika tabelnya belum optimal, maka kita harus mengoptimalkan dulu tabelnya atau merevisi tabelnya supaya tabel tersebut menjadi optimal dan melakukan proses iterasi kembali. Nah, bagaimana cara merevisi tabel jika tabel tersebut belum optimal? Jadi, tabel optimal jika untuk setiap sel bukan basis, yang mana nilai CIJ kurangi UI kurang VJ-nya besar dari sama dengan 0, atau semua nilai basis atau sel bukan basis nilainya positif. Jika ada salah satu sel saja yang nilai CIJ kurang UI kurang VJ-nya negatif, maka tabel tidak optimal dan perlu ditingkatkan optimalitasnya. Untuk merevisi tabel digunakan loop, yaitu barisan sel basis dengan sifat sebagai berikut. Yang pertama, setiap pasangan sel yang berurutan terletak pada baris atau kolom yang sama. Kemudian yang kedua, tidak ada 3 atau lebih sel berurutan yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Yang ketiga, sel pertama dan terakhir barisan terletak pada baris atau kolom yang sama. Yang keempat, tidak ada sel yang muncul lebih dari 1 kali dalam barisan. Adapun algoritma untuk merevisi tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih variabel bukan basis atau sel kosong dengan nilai CIJ kurang UI kurang VJ kurang dari 0. Yang paling minimum. Jadi kita cek dulu nilai yang paling minimum dulu dari sel kosong atau variabel bukan basis. Kemudian yang kedua, kita akan mengisi sel tersebut dengan kuantitas sebanyak mungkin. Yang ketiga, sesuaikan kuantitas XIJ pada sel-sel lain dalam loop. Yang keempat, cek apakah penyelesaian baru sudah optimal. Kalau belum optimal, maka kita ulangi lagi langkah 1 sampai langkah 4. Baik, kita langsung lihat contoh berikut ini. Penyelesaian visible awal dengan metode barat laut atau northwest corner yang ada pada tabel 5.6c. Setelah ini akan diperlihatkan. Langkah pertama adalah mengecek apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum dengan menggunakan cara pada proses yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Maka diperoleh nilai U1 sama dengan 3, U29, U37, U41, V12, V33. Berikutnya nilai-nilai CIJ kurang UI kurangi VJ untuk variabel bukan basis. Untuk variabel bukan basis tampak pada sisi kanan atau sel dalam tabel 5
2.13b. Nah, ini adalah tabel awal, tabel transportasi menggunakan metode NWC. Kita cek apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Ini adalah langkah-langkah pengecekannya. Yang pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita buatkan satu kolom UI dan juga satu baris PJ. Kemudian kita tentukan nilai-nilai UI dan juga nilai-nilai VJ-nya. Dengan cara langkah pertama, kita cari pada kolom UI dan baris VJ sel yang paling banyak atau baris atau kolom yang paling banyak memuat variabel basis. Dalam hal ini adalah kolom kedua, ya, kolom kedua ini. Kolom kedua yang terdapat paling banyak variabel basis sehingga baris V2 VJ kita berikan nilai 0. Setelah kita berikan nilai 0, maka kita cari nilai-nilai untuk V1, V3, kemudian U1, U2, U3 dan U4 dengan rumus, ya, dengan rumus yang tadi berarti kalau kita dapat ini UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Nilai-nilainya adalah 2, 3, V1, 2, V3, 3, U1, 3, U2, 9, kemudian U3-nya 7, dan U4-nya 1. Kemudian setelah itu kita cek optimalitasnya dengan menghitung nilai-nilai variabel sel yang bukan basis. Kita cek apakah nilainya positif atau negatif menggunakan persamaan CIJ kurangi UI kurangi VJ. Untuk basis X13 kita dapat nilainya adalah 0. Dengan cara 6 dikurangi 3 dikurangi dengan 3. 6 kurang 3, 3, 3 kurang 3, 0. Kemudian untuk sel X21, hasilnya minus 9. Dapatnya dari mana? Berarti 2 kurangi 9 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah min 9. Kemudian yang ini lagi, 4 kurangi 9 kurangi 3, hasilnya min 8. Kemudian untuk sel X31, 3 kurangi 7 kurangi 2, hasilnya min 6. Kemudian X33, berarti 8 kurang 7 kurang 3, hasilnya min 2. Yang terakhir adalah sel X41, 6 kurangi 1 kurangi 2, hasilnya positif 3. Nah, dari hasil pengecekan ini kita lihat bahwa masih banyak sel yang bukan basis bernilai negatif. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa tabel ini ya belum optimal, sehingga kita harus meningkatkan optimalitasnya. Ya, kalau misalnya nilainya tidak negatif, maka sudah optimal seperti yang tadi ya sudah dijelaskan atau contoh sebelumnya. Nah, cara menentukan untuk meningkatkan optimalitas dari tabel ini, langkah awal yang kita lakukan memilih ya sel bukan basis dengan nilai KIJ kuantitasnya yang paling besar negatifnya atau nilai negatif pada kuantitas terbesar. Di sini nilai negatif terbesar adalah min 9, yaitu terletak pada sel X21. Nilai X21. Nilai negatif menunjukkan bahwa nilai negatif pada kuantitas KIJ sama dengan CIJ kurang UI kurang VJ menunjukkan bahwa jika sel tersebut diisi dengan sebuah barang, maka biaya total transportasi akan menurun sebesar KIJ. Sebagai contoh, jika X23 diisi dengan satu barang, ya, kita lihat mana X23. X23 yang ini kita isi dengan satu barang, maka biaya transportasi akan menurun sebesar minus 8. Seperti itu ya maksudnya. Untuk mempercepat revisi tabel, maka dipilih sel dengan nilai KIJ terkecil atau nilai minus paling besar, dan pada sel tersebut diisi dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, maka total biaya transportasi akan turun sebesar KIJ kali CIJ. Pada tabel 5.13b, sel dengan CIJ kurang UI kurang VJ terkecil adalah sel X21. Tadi sudah ditunjukkan ya, X21 itu terbesar nilai negatifnya yaitu minus 9. Untuk mencari loop yang berhubungan dengan sel X21, maka dicari sel-sel basis
yang berhubungan sambung-menyambung secara vertikal atau horizontal, yang mana tidak boleh diagonal dengan sel X21. Jadi kita cari sel-sel yang bersambungan langsung dengan sel X21 di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, atas atau bawahnya. Jadi ada catatan tidak boleh diagonal ya. Nah, dengan melakukan pengamatan maka kita dapatkan loop yaitu X21, X22, X12, X11 dan kembali ke X21. Jika sel X21 diisi dengan satu kuantitas sebesar Q, maka X22 harus berkurang sebesar Q. Hal ini dilakukan agar jumlah barang yang dikirim dari distributor B tetap sebesar 200. Jika X22 berkurang sebesar Q, maka X12 harus bertambah sebesar Q agar kebutuhan toko 2 tetap 1000. Selanjutnya, jika X12 berkurang sebesar Q, maka X11 harus bertambah sebesar Q. Hal ini kita bisa lihat pada tabel 5.13C. Nah, ada tanda positif. Tanda positif dalam suatu sel menunjukkan bahwa sel tersebut harus ditambah dengan suatu kuantitas, dan sebaliknya, tanda minus menunjukkan bahwa kuantitas sel tersebut harus dikurangi. Baik, sekarang kita lihat. Yang tadi kan kita mengecek yang ini kan ya, mengecek sel X21, meningkatkan optimalitasnya, karena ya, kenapa kita memilih ini? Karena tadi nilainya paling besar ya, negatifnya paling besar. Perhatikan loop-loop pada sel yang dihubungkan dengan garis patah-patah. Nah, ini tadi kan kita memilih sel-sel yang berhubungan langsung dengan sel bukan basis, baik kanan, atas, kiri, maupun bawah. Tidak boleh diagonal ya. Berarti kalau di sini tidak boleh yang ininya dulu. Dia berjalan secara horizontal dan juga vertikal. Nilai Xij terkecil pada sel yang bertanda minus menunjukkan nilai maksimum Q yang bisa diisikan pada sel X21. Jadi X21 di sini kita isi dengan kuantitas 200. Ya, kita isi 200. Jika kita isi 200 pada sel X21, ya, maka jika X21 diisi dengan kuantitas lebih besar daripada 200, maka X11 dan X22 akan bernilai negatif. Yang mana itu? Ini X11, kemudian X22 yang ini bernilai negatif. Jadi yang ini kita tambah dengan 200, yang ini kita kurang 200, kemudian yang ini kita tambah dengan 200, yang ini kita kurangi dengan 200. Dengan mengisi X21 200, maka X22 tadi kan kita kurangi ya. 200 berarti kurang 200 sehingga kuantitasnya menjadi 0. Sehingga menjadi bukan sel basis lagi. Kemudian X12 tadi berisi 100, kemudian kita tambah 200 yang ini, sehingga menjadi 300. Dan X11, yang ini X11, kita kurangi dengan 200, tadi 200 ya. 200 kurang 200 sehingga menjadi 0. Dan menjadi bukan sel basis. Dengan kata lain, dengan membuat X21 menjadi basis, dengan nilai 200 akan menyebabkan dua sel lain, yaitu sel X22 dan juga sel X11 menjadi sel bukan basis. Dengan demikian, maka akan terjadi kekurangan sel basis. Nah, untuk menghindari hal tersebut, cukup salah satu dari sel X22 atau X11 saja yang dijadikan sel bukan basis. Misalnya, X22 yang kita pilih untuk menjadi sel bukan basis. Ya. Jadi yang ini, di sini ditunjukkan. Perhatikan bahwa dengan revisi ini, jumlah setiap baris dan setiap kolom tidak berubah dibandingkan dengan tabel sebelumnya. Perhatikan pula perbedaan sel X11 dengan sel bukan basis. Meskipun artinya sama-sama tidak mengirimi barang, tetapi sel X11 merupakan sel basis yang berharga 0. Ini akan terasa manfaatnya sewaktu melakukan iterasi berikutnya. Nah, dengan perbaikan ini, maka total biaya pengiriman akan turun sebesar X21 dikali C21.
X21 200 kita kali C21 hasilnya adalah 400 total biayanya. Langkah berikutnya adalah mengecek apakah tabel 5.4 sudah optimal. Nah, tadi kan sudah kita lakukan perubahan pada kolom X21. Sekarang kita cek lagi nih, apakah kolom ini sudah optimal atau belum. Nah, dengan mengambil V2 sama dengan 0, ini, dengan mengambil V2 sama dengan 0, akan didapat harga-harga UI, VJ, ya, akan didapat harga-harga UI, VJ, dan kuantitas CIJ kurangi UI kurangi VJ seperti diperlihatkan pada tabel 5.15a. Jadi seperti ini. Karena tadi sudah ada perubahan kuantitas pada sel yang bukan basis, maka ada perubahan, ya, terjadi perubahan nilai VI, nilai VJ, dan juga UI. Tampak bahwa masih ada beberapa sel dengan nilai CIJ kurangi UI kurang VJ yang bernilai negatif. Nah, di sini ternyata masih ada sel-sel yang bernilai negatif. Ini berarti tabelnya belum optimal. Sel dengan harga CIJ kurangi UI kurangi VJ terkecil adalah X31. Jadi seperti langkah pertama, untuk meningkatkan optimalitas, kita harus pilih dulu sel dengan nilai nilai XIJ-nya terkecil. Yang ini berarti kita dapatkan adalah min 6, ya, yaitu kolom X31. X31 akan diisi dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Nah, ini dia kan dari tabel pada tabel 5.15b. Kita akan mengisi di sini sebanyak 600. Ya, kuantitasnya kita isi sebanyak 600, berarti kolom di sebelahnya yang mana itu? Berarti kolom yang ini kan ya, kolom X32, kemudian kita tarik ke atas X12 dan juga X11 kembali ke X31. Nah, ini adalah loop yang tadi yang sesuai X31, kemudian ke X32, X12, X11, kemudian kembali lagi ke X31 yang ditandai dengan garis patah-patah pada gambar 5.15b. Tanda minus terkecil pada loop adalah X11 sama dengan 0. Maka semua sel bertambah ditambah dengan 0. Dan sebaliknya semua sel bertanda minus pada loop akan dikurangi dengan 0. Oh ya, oke. Jadi kita lihat dari keempat titik loop tadi, nilai kuantitas terkecil adalah 0. Maka kita nilai minus di sini artinya kita kurangi 0, dan nilai positif kita tambah dengan 0. 300 tambah 0, 600 kurang 0, kemudian di sini tambah 0, menjadi 0, X31-nya, kemudian X11 bernilai 0. Hasilnya tampak pada tabel 5.16. Perhatikan di sini bahwa meskipun biaya totalnya tidak berubah, tetapi terjadi perubahan basis. Variabel basis yang berharga 0 berpindah tempat dari X11 ke X31. Nah, kita lihat. Ini dia. Yang tadinya berada di sini, variabel basisnya bernilai 0 di X11 berpindah ke X31. Kemudian, dari hasil pengujian tabel 5.16, tampak pada tabel 5.17a, ya, karena belum optimal, maka perubahan basis dilakukan dengan mengisi sel X23 sebesar 200 unit barang. Nah, di sini tadi kan kita lakukan pengecekan lagi nih setelah mengubah perubahan basis pada sel, maka kita cek lagi optimalitasnya dengan cara menentukan nilai VJ dan juga UI. Nah, di sini kita dapat variabel basis terbanyak yaitu pada kolom 2, sehingga kita tentukan bahwa V2-nya adalah 0. Setelah kita tentukan, kemudian di-update nilai-nilai VJ dan nilai UI-nya. Setelah itu kita cek sel-sel yang bukan basis apakah bernilai positif atau negatif. Nah, ini hasil pengecekannya, ternyata masih ada sel-sel yang bernilai negatif.
Kemudian kita pilih lagi dengan negatif terbesar, nilai negatif terbesar yang mana, kemudian sel tersebut yang akan kita mulai untuk meningkatkan optimalitas pada sel tersebut. Hasil pengujian tabel 5.16 belum optimal. Karena belum optimal, maka ada perubahan basis yang dilakukan, yang mana dengan mengisi sel X23 sebesar 200 unit barang sesuai dengan loop X23, X21, X31, X32, X42, X43, X23. Nah, hasil revisinya akan diperlihatkan pada tabel 5.18a. Yang ini hasil revisinya. Ini dulu kita lihat, dari sini kita dapatkan bahwa sel basis terbesar yaitu ditunjukkan pada kolom X3, X23. Maka loopnya yaitu X23 ke X21, berarti X23 ke X21, kemudian X31, kemudian X32, X42, dan X43. Yang pertama kita mengisi sel X31 ya, X33 di sini kita isi dengan kuantitas sebesar 200 unit barang. Di sini kita isi 200 ya. Kita isi 200, berarti yang ini kita kurang 200, yang ini tambah 200, kurang 200, tambah 200, kurangi dengan 200. Maka hasilnya akan menjadi seperti berikut ini. Ya. Ini kita tambah 200. Jadi kolom yang tadi kosong menjadi 200. Kemudian ke sini tadi ya, ke sini maka nilainya 0 karena dikurangi dengan 200. 200 kurang 200, 0. Kemudian yang ini kita tambah 200. X31-nya 200. Kita tambah, kemudian yang ini tadi sebelumnya kuantitasnya adalah 600, karena tandanya minus berarti kita kurang 200 menjadi 400. Kemudian yang X42 yang tadi nilainya 100, kemudian tandanya positif, maka kita harus tambah dengan 200 menjadi 300. Kemudian yang kolom berikutnya, yang terakhir adalah 400, karena nilainya di sini negatif, tandanya negatif, maka 400 kita kurang dengan 200, hasilnya adalah 200. Tabel 5.18b menunjukkan hasil pengujian optimalitas tabel 5.18a dengan mengambil V2 sama dengan 0. Nah, kita ambil juga V2-nya sama dengan 0, yang ini nih. Kita uji lagi optimalitasnya, optimalitas dari tabel. Ternyata pada tabel 5.18b juga belum optimal. Dan sel, masih ada satu sel bernilai negatif, yaitu adalah X33. Kita harus isi atau kita perlu isi dengan kuantitas sebesar 200, sesuai dengan loop, berarti loopnya dari X33, X33, kemudian X32, X42, X43, dan kembali lagi ke X33. Nah, di sini kita harus tambah 200, kita kurang 200, kita tambah 200, kita kurang dengan 200. Sehingga hasil revisi tabel sebelumnya, tabel 5.18b, menjadi seperti ini. Kita tambah 200 pada sel X33 menjadi 200. Yang ini tadi kita kurang. Tadi di sini kuantitas pada X32 adalah 400, dikurang 200 menjadi 200. Kemudian sel 42, 300, kita tambah dengan 200 menjadi 500. Dan yang terakhir adalah sel X43 yang tadinya kuantitasnya 200, kita kurang dengan 200, hasilnya adalah kosong. Seperti itu. Ya. Perhatikan bahwa tabel 5.9 sama dengan tabel penyelesaian awal dengan metode Vogel, yang merupakan penyelesaian optimal masalah transportasi. Jadi, pada penyelesaian terakhir ini, bentuk tabelnya sudah sama dengan tabel penyelesaian awal metode Vogel. Jadi sudah ditunjukkan bahwa tabel ini optimal. Atau untuk mengeceknya lagi, apakah sudah optimal dengan mencari nilai-nilai UI dan VJ-nya. Kemudian dihitung lagi apakah sel-sel yang bukan sel basis masih bernilai negatif atau positif. Nah, tapi di sini kesimpulannya tabelnya sudah optimal.
Baik, seperti itu cara menentukan atau mengecek apakah tabel transportasi menggunakan metode-metode yang sudah kita kerjakan sudah optimal atau belum. Kalau belum optimal, berarti kita harus meningkatkan optimalitas dari tabel tersebut, kemudian bisa melanjutkan ke proses iterasi. Baik, selanjutnya kita sama-sama akan menggunakan software ya untuk menyelesaikan kasus transportasi atau kasus-kasus dari permasalahan riset operasi ya atau kasus-kasus optimalitas. Sebelumnya nanti harus di-download dulu dan install aplikasi yaitu POM ya, software POM pada link ini. Jadi nanti silakan di-download dulu, kemudian nanti kita akan sama-sama menggunakan software tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah pada kasus transportasi. Saya rasa cukup. Kita lanjutkan nanti pada penjelasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.